Meskipun vaksin sudah ditemukan, tapi dampak corona tidak pergi begitu saja. Salah satunya terasa di Silicon Valley, San Francisco, California, epicentrum industri teknologi Amerika Serikat yang kini semakin ditinggal oleh penghuninya. Selengkapnya dalam perusahaan IT angkat kaki Goodbye Silicon Valley. Langsung lihat slide yang pertama. Jadi Silicon Valley ini adalah komplek kantor-kantor raksasa teknologi AS yang selama ini dikenal prestisius sampai banyak menginspirasi film series hingga film layar lebar. Awal mula terbentuk Silicon Valley adalah tahun 1938 ketika Bill Hewlett dan Dave Packard, pendiri HP, memulai bisnis mereka di sebuah garasi di Edison Boulevard. Kemudian disusul oleh raksasa teknologi lainnya sampai kantor Google, Oracle, Tesla ini akhirnya berkantor di Silicon Valley. Tapi ketika pandemi menerjang, ternyata efeknya sangat dahsyat. Sampai kantor-kantor teknologi ini perlahan mulai meninggalkan Silicon Valley. Sejauh ini sudah ada 39 perusahaan yang memutuskan untuk pindah. Beberapa diantaranya adalah Oracle, lalu HP, Palantir Technologies, ada AVC, Tesla, dan Juul Labs. Langkah eksodus ini sebelumnya memang sudah diperkirakan akan terjadi karena kebijakan WFH ketika pandemi. Apalagi kantor-kantor teknologi kebanyakan meminta pekerjanya untuk full WFH hingga pertengahan tahun depan. Ada beberapa yang bahkan memberikan opsi bagi pekerjanya untuk bekerja dari rumah setelah pandemi berakhir. Artinya, dampak corona untuk Silicon Valley ini bisa dibilang bukan saja dampak sementara, tapi bisa jadi akan menjadi permanen. Terlebih lagi, manajemen yang dianggap amburadul di San Francisco ini juga membuat perusahaan-perusahaan teknologi ini jengah. Salah satunya pembatasan sosial yang sangat ketat kalau dibandingkan dengan di kota-kota atau di negara bagian lainnya. Ditambah juga perhitungan biaya mulai dari harga sewa yang selangit dan juga pajak individu yang tinggi. Namun akibat banyak raksasa teknologi yang angkat kaki, harga sewa di San Francisco menjadi turun drastis. Kita akan cek di slide berikutnya. Silicon Valley terletak di sebuah kota yang dinamakan Palo Alto karena industri teknologi yang berkembang pesat di sana membuat kota ini menjadi salah satu kota terkaya di Amerika Serikat dengan pendapatan rata-rata $122.000 Amerika Serikat. Ini membuat pajak individu semakin tinggi dan harga properti lalu mengikuti menjadi tinggi sekali. Sehingga kalau bekerja di Silicon Valley nih tapi gajinya biasa-biasa saja, nggak akan bisa bayar sewa. Jadi banyak pekerja yang malah memilih tinggal di mobil van. Agak miris ya, kerja boleh di Silicon Valley tapi bayar kos saja nggak bisa gitu. Nah tapi itulah yang terjadi selama ini. Namun sejak corona dan mulai banyak perusahaan teknologi yang relokasi, harga properti di San Francisco lalu turun drastis. Kalau menurut Asosiasi Apartemen di San Francisco, harga apartemen studio di sana sudah turun hingga 35% secara year to date hingga ke angka sekitar $2.100 Amerika Serikat. Nah, apartemen yang satu kamar sudah turun sampai 27%, sedangkan yang dua kamar sudah turun hingga 22%. Sedangkan tingkat kekosongan kantor ini juga sudah semakin meningkat hingga 8,3% dan permintaan sewa kantor sudah minus hingga 9%. Dari jumlah yang masih bertahan di sana, 9% sudah tidak bisa membayar sewa. Jadi bayangkan ada berapa banyak kantor kosong di sana. Ini kayaknya lebih parah daripada yang bisa Anda lihat di SCBD Jakarta ya. Dan juga seperti apa peliknya kredit macet di kota tersebut kalau penghuninya ternyata tidak bisa membayar sewa. Kalau menurut situs jaringan profesional Blind, dari 1.200 responden yang merupakan pekerja industri teknologi, 20% ini mengatakan sudah keluar dari San Francisco dan 10% bahkan sudah keluar secara permanen. Sangat ironis kalau mengingat betapa San Francisco ini selalu menjadi kota dengan daya tarik seperti magnet begitu ya karena industri teknologi ini. Dan selama beberapa dekade selalu menjadi kota yang dianggap penuh dengan ambisi profesional, politiknya juga liberal, lalu keindahan alamnya hingga komunitas LGBTQ-nya katanya juga kuat di sana. Tapi perlahan mulai pudar dan akhirnya ditinggalkan karena pandemi COVID-19 dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun saja. Tapi tetap saja selalu ada plus minus dalam sebuah peristiwa. Eksodus raksasa teknologi ini juga ada positifnya. Apa saja? Kita cek slide berikutnya. Relokasi ini tentu banyak minusnya ya, pendapatan negara bagian ini pasti juga akan berkurang drastis dari pajak begitu ya. Ini sudah kurang lebih saya jelaskan di slide-slide sebelumnya. Tapi ada beberapa dampak negatif lainnya untuk para pekerja. Nih, salah satunya adalah karyawan muda yang tadinya mungkin bisa berkumpul di Silicon Valley dengan pekerja senior, jadi kehilangan akses itu. Perkumpulan dengan orang-orang profesional atau rekan kerja yang lebih berpengalaman ini dianggap bisa mempercepat proses belajar dari pekerja junior. Namun dengan WFH tidak ada lagi tuh namanya hangout atau kumpul-kumpul dan sosialisasi menjadi lebih terbatas. Dan berikutnya juga
terkait dengan pertumbuhan karir. Nongkrong-nongkrong di lingkungan masyarakat yang tepat ini seringkali menciptakan peluang-peluang baru. Pertumbuhan karir hingga kesempatan bekerja di tempat lain dengan upah yang lebih tinggi bisa didapat dengan pergaulan yang baik. Nah, ini juga yang akan hilang dengan adanya relokasi ini. Semakin menyebar, semakin sulit untuk berkumpul dan juga menghabiskan waktu bersama antar kolega ataupun sesama pekerja profesional. Tapi harus diakui, ada juga hal positifnya. Salah satunya adalah tadi turunnya harga sewa. Sebelum pandemi, apartemen medium satu kamar itu bisa berkisar di harga $3.700 Amerika Serikat per bulan. Ini kalau dirupiahkan itu artinya lebih dari 52 juta rupiah. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana pekerja muda bisa membayar harga sewa setinggi ini. Nah, dengan adanya pandemi ini sudah turun sampai sekitar 2.700-an. Lalu juga dengan turunnya pendapatan pajak, ini diharapkan juga bisa memicu pemerintah setempat untuk bisa lebih baik lagi untuk membuat kebijakan dan juga lebih kreatif lagi mendatangkan sweetener apa nih kira-kira ya, supaya investasi barunya bisa masuk. Karena kalau tidak begitu maka akan kalah dengan negara bagian lainnya yang relatif lebih longgar dan fleksibel dalam memberi kebijakan, salah satunya yang menjadi tujuan relokasi, yaitu Texas. Kita akan cek slide berikutnya. Ibu kota Texas, Austin, kini menjadi kota tujuan relokasi dari Silicon Valley. Akibat pandemi, diprediksi Austin ini akan menciptakan lebih dari 10.000 pekerjaan baru perpindahan dari Silicon Valley. Relokasi industri teknologi akan menambahkan permintaan lebih besar lagi untuk kebutuhan seperti restoran, bar, dan juga tempat-tempat hiburan. Dan akan mendatangkan turis yang lebih banyak. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan Texas dipilih oleh raksasa teknologi. Yang pertama adalah kebijakan lockdown-nya ini lebih fleksibel dibandingkan dengan California. Texas lebih longgar menerapkan pembatasan sosial. Lalu Texas juga tidak memungut pajak PPH. Texas hanya bergantung pada pajak penjualan dan juga pajak daerah dan juga pajak properti. Berikutnya harga sewa yang lebih murah. Memang Texas bukan harga sewa termurah begitu kalau dibandingkan dengan seluruh negara bagian di Amerika Serikat. Tapi kalau dibandingkan dengan Silicon Valley, harga sewa di Texas lebih rendah. Nah, harga sewa yang lebih murah otomatis akhirnya mempengaruhi biaya hidup juga menjadi lebih murah juga. Selain itu juga perizinan usaha dari pemerintah setempat juga katanya lebih mudah. Ditambah lagi musim dinginnya katanya relatif lebih singkat dan juga tidak terlalu dingin. Ditambah lagi juga ruang tinggal yang lebih nyaman karena kebanyakan hunian di sana dilengkapi dengan halaman belakang sehingga hidupnya juga lebih nyaman. Nah, ini adalah faktor-faktor yang akhirnya cukup membuat industri untuk pindah kantor demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ini mengingatkan saya pada kejayaan Golden Age Hollywood dan juga tren otomotif Motor City Detroit waktu itu tahun 1950-an dan akhirnya berakhir juga termakan zaman. Apakah ini juga akan menjadi akhir kejayaan dari Silicon Valley? Kita lihat nanti seperti apa ya.